Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Kita masuk ke bab terakhir kemarin, apa-apa yang diucapkan setelah bangun tidur. Maka pada pembahasan kali ini Imam Nawawi membahas tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang bacaan yang dibaca ketika memakai pakaian. Setelah bangun tidur, kita mengucapkan doa bangun tidur. Setelah itu tentunya kita memakai baju. Nah, apa yang kita ucapkan? Beliau mengucapkan qala muslim rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Bab ma yaqulu idza labisa thawbahu. Bab apa yang diucapkan ketika dia memakai bajunya. Yustahabbu an yaqula, disunahkan dia mengucapkan saat memakai bajunya bismillah, mengucapkan bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyah fi jamil amal. Maka membaca basmalah ini disunahkan bukan hanya saat memakai baju, tapi dalam keadaan apapun yang di situ ada kepentingan, yang di situ ada kesunahan, kita baiknya mengucapkan, memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwaina fi kitab Ibn Sunni, kami meriwayatkan di kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu. Nabi kalau memakai baju, apakah bajunya baju gamis, apakah Nabi memakai syal, memakai rida, atau Nabi memakai imamah. Imamah itu kita sekarang kayak kopiah, kayak serban. Nabi selalu mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jadi kalau Nabi pakai baju, mau itu baju gamis, atau Nabi memakai syal, atau memakai imamah atau sorbannya, ya sorban sekarang kayak kopiah ginilah. Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Ya Allah, aku minta padamu dari kebaikannya dan kebaikan yang datang untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Itu yang Nabi katakan. Tetapi dari hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Anas, bukan Mu'ad bin Jabal tapi Mu'ad bin Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, man labisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju yang baru. Nah, ini khusus. Kalau dari Mu'ad bin Anas ini, kalau pakaiannya itu pakaian yang baru. Nah, kata Nabi, barang siapa yang memakai baju yang baru, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang kasani, memakaikan aku, hadza, baju ini, wa razaqanihi, dan memberi aku rezeki dengan baju ini, min ghairi haulin, tanpa adanya upaya, minni, dari saya, wala quwwatin, dan tanpa adanya kekuatan dari saya. Terus Nabi katakan, barang siapa yang mengucapkan ini saat memakai baju baru, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ini kalau dalam buku-buku doa biasa disebut doa membaca baju baru, doa saat memakai baju baru, doa saat memakai baju yang baru. Kemudian beliau melanjutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismi imamatan aw qamisan aw ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Nah, Nabi itu
Kalau dapat baju yang baru, Nabi namakan baju tersebut dengan namanya, apakah itu sorbannya, apakah itu gamis, apakah itu syalnya. Dan Nabi membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Seperti itu hadis-hadis yang Nabi sebutkan ketika kita memakai baju yang baru. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab, bahwasanya dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man labisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju yang baru, faqala, lalu dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bi aurati, segala puji bagi Allah yang memakaikan aku baju untuk aku menutup dengannya auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku mempercantik diriku dalam kehidupanku. Summa amada ila thawbil ladzi akhlaqa fasaddaqa bihi. Kemudian Nabi memberikan baju-baju yang sudah lama itu, lalu kemudian bersedekah padanya, kana fi hibdillahi wa fi kana fillahi azza wa jalla wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Kalau dia membaca doa seperti itu, maka dia berada di penjagaan Allah dan pada lindungan Allah dan di jalan Allah hidupnya maupun matinya. Baik. Juga itu beberapa adab daripada kita membaca saat kita memakai baju yang baru. Hadis-hadis tersebut ada yang sahih, ada juga yang dhaif, tapi itu merupakan adab kita dalam saat kita memakai baju. Lalu disunahkan bagaimana? Beliau mengatakan yustahabbu an yabtadiya bil thawb wa al wasarawil wa shibhuma bil yamin. Sunahkan kita saat memakai baju itu mendahulukan sebelah kanan. Karena kata Aisyah, Nabi yuhibbu tayamun. Nabi suka mendahului sebelah kanan. Berarti memakai baju itu menggunakan sebelah tangan kanan dulu, baru tangan kiri dulu, melepasnya tangan kiri dulu, baru tangan kanan dulu. Begitu juga memakai sendal dan apapun dari yang Nabi lakukan. Termasuk Nabi itu suka iktihal, memakai siwak. Iktihal itu ya celak, kita bilang sekarang, memakai celak juga mendahulukan dari sebelah kanan. Nah, itu Nabi yuhibbu tayamun, suka Nabi itu mendahulukan yang sebelah kanannya. Begitu juga saat kita memakai baju tadi. Kemudian bab mayaqulu idza khala thawbahu li ghusli aw naumin wa nahwiha. Bab akan diucapkan kalau dia mencopot bajunya, menanggalkan bajunya untuk mandi atau tidur. Nah, Nabi SAW di kitab Ibn Sunni juga mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam an yakuna rajulun muslim idza arada an yastur thawbahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Setelah bangun tidur, kita memakai baju, kemudian kita menuju ke kamar mandi. Ketika kita dalam kamar mandi itu, sebelum kita menanggalkan baju kita, maka ucapkanlah bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Karena dengan bacaan ini insyaallah aurat kita akan ditutup dari pandangan setan, pandangan jin yang ada di kamar mandi. Karena memang setan dan jin itu sukanya adalah berada di kamar mandi. Makanya ketika masuk kamar mandi kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, supaya saat kita tanggalkan baju kita tersebut setan tidak bisa melihat, maka ucapkanlah, Nabi katakan, satru, penutup, kata Nabi, antara pandangan jin dan aurat manusia adalah apabila seseorang ketika hendak menanggalkan bajunya, dia mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Nah, seperti itu yang adab-adab berzikir saat kita berada di kamar mandi. Baik, setelah selesai dari kamar mandi, kita berangkat keluar dari rumah untuk menuju masjid. Nah, di sini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
bahwa Nabi SAW kalau keluar dari rumahnya, beliau mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhalu alayya. Seperti itu yang Nabi katakan. Ada juga kalimatnya lebih ringkas, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Jadi setelah kita selesai di kamar mandi, kalau wudhu di situ alhamdulillah, nanti dibahas sendiri tentang zikirnya. Kemudian ketika kita keluar dari rumah kita ucapkan, banyak sekali riwayat hadisnya, tapi yang paling ringkas adalah dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasai dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, dia mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berwakil kepada Allah dan tiada daya dan upaya melainkan dari pertolongan Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, maka malaikat berkata padanya, kufita wa ufita wa hudita, cukup, kau dicukupkan, kau diberi petunjuk, wa tanaha anhu syaitan, dan setan itu menghindar darinya. Bacaan yang ringkas saja. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Lagi riwayatnya Bismillah at-tuklan 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang Nabi sebutkan tadi. Baik. Kemudian adab kalau dalam masuk rumahnya, kalau kembali ke rumah, biasa di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam kepada diri kalian tahiyatan, sebagai penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang diberkahi lagi diberikan kebaikan. Nah, ini kalau balik ke rumah. Tadi kalau keluar dari rumah kita baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ini kebalikannya kalau masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah, yang pertama disunahkan itu adalah mengucapkan salam. Karena itu perintah Allah dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 61. Dari riwayat Tirmidzi dari Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada saya, ya bunayya, wahai anakku sayang, idza dakhalta, kalau kau masuk al ahlika, ke rumah keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam, takun, menjadi barokah alaika, menjadi keberkahan atasmu, wa ala baiti wa ala ahli baitika, dan juga penghuni yang ada di rumahmu. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Baik. Kemudian bab yama yaqulu idza staiqadha minal lail wa kharaja min baitihi. Nah, ini kalau bangun di tengah malam. Kalau yang bulan lalu kita bahas bangun bukan di tengah malam tapi sudah menjelang subuh. Ini kalau bangun di tengah malam, terbangun di tengah malam seperti jam 2, seperti jam 3, maka apa saja yang disunahkan kita ucapkan. Yustahabbu lahu, disunahkan baginya, idza staiqadha minal lail, kalau bangun dari malam hari, wa kharaja min baitihi, dan dia keluar dari rumahnya, sunnah yang pertama adalah an yanzura ilas sama, dia melihat ke langit, wa yaqra'ul ayat al-khawatim min surat Al-Imran, lalu membaca penutup surat Al-Imran. Kalau seperti ini Pak, sudah jadi tradisi di beberapa daerah di Timur Tengah, termasuk di Hadramut. Di Hadramut Yaman itu sudah menjadi tradisi kalau sudah pertengahan malam, jam 2 malam, itu ada satu masjid yang speakernya itu dikeraskan jam 2 malam. Tapi ini jangan ditiru Pak. Beberapa di Indonesia mungkin tidak cocok. Jadi kalau azan subuh itu kan 2 ya Pak. Azan subuh itu 2 kali. Kalau di luar bulan Ramadan itu biasanya dilakukan itu jam 2 malam
untuk bangunkan tahajud biasanya. Tapi kalau di bulan Ramadan, azan pertama, azan kedua itu jaraknya agak dekat. Karena azan pertama itu bangunkan sahur. Tapi kalau di luar Ramadan, azannya pertama dan kedua jaraknya bisa 2 jam atau 3 jam. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan cukup jaraknya 1 jaman. Makanya dalam hadis Nabi kan setiap bulan Ramadan menyuruh 2 muazzin. Yang pertama itu adalah Bilal, itu sekedar bangunkan sahur. Dan sampai sekarang walaupun sudah tidak Ramadan, kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, azan subuh tetap 2 kali. Yang pertama itu ya kalau bulan Ramadan itu bangunkan sahur. Azan kedua dari Abdullah bin Umi Maktum itu baru azan subuh yang aslinya. Sehingga Nabi katakan, apabila Bilal azan, lanjutkan makan dan minum kalian. Tetapi kalau yang azan itu Abdullah bin Umi Maktum, jangan. Berarti waktu subuh sudah masuk. Nah, kalau di luar Ramadan itu azan pertama itu dilakukan untuk bangunkan tahajud. Di beberapa daerah itu dilaksanakan dan tidak ada komplain dari masyarakat. Tapi kalau daerah yang baru, Pak, jangan. Nah, ini mengamalkan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi kalau terbangun di tengah malam, Nabi melihat langit. Nabi memandang ke atas langit. Kemudian Nabi membaca akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna gitu. Itu dibaca terus sama Nabi sampai di akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu di Hadramaut, Pak, di Tarim dikeraskan. Jam 2 malam itu masjid, dari ratusan masjid yang ada di kota Tarim itu cuman ada 1 masjid yang boleh bikin kayak gitu. Nah, itu Masjid Jami namanya, masjid terbesarnya tempat orang melaksanakan sholat Jumat. Biasa jam 2 malam mic-nya itu dikeraskan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, orang udah bangun semua, jam 2 nih. Ya kalau kita begadang nggak bisa tidur karena belajar besok ujian, kalau sudah inna fi khalqis samawati waduh udah jam 2 ini. Itu, Pak. Setelah baca penutup Al-Imran selesai sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, itu kan penutup surat Al-Imran, langsung azan, Pak. Langsung azan itu. Nah, itu azan pertama saat sholat subuh. Setelah itu sudah tutup. Nanti azan lagi saat subuhnya. Itu kalau memang bisa, masya Allah, bagus sekali. Kalau nggak bisa, jangan, Pak. Ya, saya ditinggal di Cilenggang 1, Pak. Cilenggang 1 itu masjidnya itu tuh luar biasa itu. Masjid Al-Ikhlas di belakang Ramada itu. Itu, Pak, masjidnya mulai suara keras itu dari 3:30, Pak. Dari 3:30. Ya, saya tinggal di situ kan karena santri di sana tempatnya. Dari 3:30 berhenti suara itu sampai 5:30. Saya bilang ini kalau orang nggak kuat iman kabur nih dari sini. Terus saya tanya sama pengurusnya, Pak, di sini sudah biasa. Sudah, nggak ada yang komplain, Pak. Yang komplain suruh keluar, Ustaz, katanya. Karena beberapa masyarakat tuh ngadu ke kita, Pak. Ke Dumas itu kalau di beberapa tempat masjid ngadu ke kita. Masjid ini tolong ribut. Harusnya kan pengaturan Kementerian Agama itu kan pas azan saja. Kenapa ini 1 jam sebelum azan sudah baca Quran, baca ini. Akhirnya kita datangi, ternyata itu bukan penduduknya. Itu ternyata orang yang ngontrak
di situ. Karena masyarakatnya semua sudah kompak gitu. Jadi nggak ada masalah Pak di sini. Datang ke RT-nya nggak masalah Pak di sini Pak. Terus ini nomor siapa? Lihat. Oh ini mungkin yang ngontrak Pak itu. Nah, yang ngontrak di sini. Kami masyarakat sudah biasa. Nah, itu Pak. Tapi, ada. Oke itu ya. Dari jam berapa tuh Pak? Tapi sekarang udah agak jarang-jarang. Udah jarang gitu. Itu saya salut juga Pak saya. Karena saya baru 3 bulan saya tinggal di Cilenggang, hebat sekali sampai dengan belum lagi pengajian ibu-ibunya ya Pak. Wah itu panjang sekali. Tapi kalau masyarakatnya sudah terbiasa, ya nggak ada masalah gitu. Baik. Jadi adabnya ketika bangun di malam hari, di tengah malam melihat ke langit, Allahu a'lam apa Nabi melihat langit nggak tahu. Tapi kalau kita lihat kenapa Nabi melihat langit? Karena di penutup surat Al-Imran itu tentang tafakkur. Dan inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna, itu tafakkur. Dari melihat langit. Nah, makanya orang Arab itu Pak, rumah itu kan kalau kita kan rumah yang enggak tingkat 2 ya Pak, yang 1 tingkat atau 2 tingkat, kan di atasnya itu dikasih atap genteng gitu ya Pak, genteng gitu. Nah kalau di Arab tuh enggak Pak, rumah itu enggak ada genteng gitu, dia rumahnya atasnya itu rata, sutuh namanya, rata. Sehingga kalau hujan dia langsung ada lubang untuk keluarnya, ada mizab pancurannya. Kalau musim panas mereka enggak punya AC itu biasanya malam-malam tidurnya itu di atas. Di atas itu los gitu Pak, los itu untuk jemur baju, untuk malam tidur. Itu paling enak kalau malam-malam 2 malam keluar naik ke atas, lihat ke langit, tafakur di situ. Itu sunnah Pak. Nabi lakukan seperti itu setiap bangun tengah malam. Nabi melihat ke langit dulu, lalu Nabi membaca penutup surat Al-Imran. Dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai dengan ayat yang terakhir. Begitu juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW kalau bangun dari malam dan sholat tahajud, beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu anta qayyibus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu wa lakal mulkus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Zikir Pak Nabi. Jadi bangun malam itu jangan fokus cuman sholat saja, tapi zikir juga di situ ada, tafakur juga di situ ada. Nah, dan di situ lagi sepi-sepinya orang. Di situ lagi kosong-kosongnya orang itu. Maka itu bisa meningkatkan pahala kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa salat malam itu salat yang paling utama? Karena saat itu orang lagi tidur. Orang tidak ada, sedikit orang yang bermunajat kepada Allah. Itu waktu yang sangat tepat dalam kesepian tersebut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya itu sedikit Pak, tapi itu bisa meningkatkan makrifat kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada ibadah tapi tidak hanya menjadi catatan amal saja, tapi tidak menyampaikan makrifat. Jadi ada ibadah sedikit tapi dia bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama itu ada ibadah yang kita lakukan sedikit tapi langsung sampai, langsung kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah itu lama, panjang tapi kok enggak mencapai makrifat pada Allah. Ini yang sangat dirugikan. Maka cari amal ibadah itu yang bukan hanya menjadi catatan ibadah, tapi juga langsung mendapatkan ma'rifatullah, langsung mendapatkan kenal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah ibadah di malam hari, tahajud. Kata Nabi, wasallu bil lail wan nasun niyam. Kau salat di malam hari, orang dalam keadaan sedang tidur. Itu biasanya cepat sampainya, itu bisa sangat-sangat cepat karena lagi kosong Pak.
jalur itu lagi kosong, maka di situ yang sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau sudah terlalu ramai, konektivitas lagi ramai-ramai padat, ya Pak, itu biasanya biasa aja. Tapi ketika sepi-sepinya itu seperti itu. Jadi Nabi itu memang ibadah di malam hari itu bukan hanya sholat, Nabi juga tafakur, Nabi juga muhasabah, Nabi juga zikir yang sangat-sangat banyak sekali saat di malam hari. Dan itu yang diikuti oleh para sahabat Nabi SAW, sampai para ulama mengatakan kalau tidak ada malam, saya nggak mau lama-lama di dunia ini, gitu. Saking senengnya dengan keadaan malam tersebut. Itu yang Nabi ucapkan ketika kalau dibangun tengah malam. Tapi kalau tadi bangun yang di sebelum subuh tidak ada niat tahajud, yang udah kita jelaskan bulan yang lalu, ya biasa kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya sudah, seperti biasa. Tapi kalau tengah malam itu khusus yang Nabi lakukan. Nah, kita kan nggak juga harus tiap malam Pak bangun seperti itu. Adalah dalam satu minggu kita ikut yang seperti Nabi lakukan. Entah itu hari Minggu, entah itu hari Sabtu, pas kita tidak ada kerja, boleh kita praktekkan itu. Bangun tengah malam, tahajud, melihat ke langit, kemudian membaca penutup daripada surat Al-Imran, mulai dari ayat Inna fi khalqis samawati, pendek kok ayatnya, sampai dengan penutup Al-Imran. Kemudian kita berzikir, muhasabah, tahajud, berpikir. Jadi malam itu bukan hanya waktu untuk zikir, tapi berzikir, sholat, berpikir. Berpikir juga pada waktu tahajud itu merenung, muhasabah, itu sangat-sangat waktu yang sangat enak bagi kita untuk bertafakur tersebut. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, setelah kita bangun, kita memakai baju, ya tadi kita juga masuk kamar mandi dan mengucapkan doa tadi, dan apa yang kita ucapkan di dalam kamar mandi juga supaya aurat kita tidak terlihat. Kemudian tentunya supaya menghilangkan ngantuk ini, kita disunahkan juga setelah itu untuk berwudu. Karena kan dalam yang bulan lalu kita udah jelaskan dalam hadis Muslim bahwa ketika manusia itu tidur, setan bikin 3 ikatan dalam kepalanya. Setiap ikatan setan tulis nam tawil, tidurlah yang panjang. Al-lailu tawil, malam itu panjang. Hingga kita itu dibuat tidur dengan 3 ikatan tersebut. Bagaimana cara melepasnya? Kata Nabi, kalau dia bangun dari tidurnya, kemudian zakarullah, dia menyebut nama Allah, putus ikatan yang pertama. Udah hilang, udah mulai bangun dia, ngantuknya udah mulai hilang, tapi masih ada 2 ikatan lagi. Nah, kemudian Nabi kalau dia kemudian berwudu dengan sebaik-baiknya, lepas lagi ikatan yang kedua. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, lepas ikatan yang ketiga, baru dia bangun dalam keadaan nasyid, dalam keadaan semangat. Nah, tentunya setelah itu kita melakukan berwudu. Apa zikir-zikir yang Nabi sebutkan di dalam wudu? Tidak banyak Pak. Kalau kita lihat nasnya, hadisnya, yang Nabi ucapkan adalah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu orang yang enggak membaca basmalah. Ini sunnah yang pertama ketika kita berwudu, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada doa-doa lain? Tidak ada Pak. Maka itu zikir yang disunahkan saat berwudu itu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga setelah wudu yang Nabi ajarkan itu, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa setelah selesai dari wudu. Dari Umar bin Khattab, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, selesai berwudu, faqala, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu man min ayyiha syaa,
masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Mudah Pak cara mengamalkannya. Selesai berwudu kita baca saja asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah, cuma segitu aja kita baca. Kata Nabi dalam hadis riwayat Umar, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8, silahkan dia mau masuk dari yang mana. Imam Tirmidzi menambahkan kalimatnya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dah gampang Pak kalau cari surga itu. Bangun tidur, kita berwudu, selesai wudu kita ucapkan tadi, bacaan tadi asyhadu alla illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Para ulama nambahkan lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Terserah Pak, tambahan dapat zikir itu tidak ada masalah. Kalau dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qabla an yatakallam, sebelum berbicara, ghufira lahu ma bainal wudu'ain, diampuni baginya antara dua wudu. Ini ada tambahan dari Sunan Daruqutni dari riwayat Abdullah bin Umar bahwa membaca doa wudu tadi sebelum berbicara. Berarti habis wudu disunahkan jangan dulu berbicara sampai kita melaksanakan sholat 2 rakaat, walaupun itu tahiyatul masjid. Dan didukung ada beberapa hadis bahwa Nabi ketika berwudu ada sahabat yang mengucapkan salam. Nabi sedang berwudu, ada sahabat yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi nggak jawab, Nabi diam aja. Nabi tetap berwudu seperti biasa sampai 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam aja, Nabi wudu terus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam aja, Nabi wudu terus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam saja, Nabi wudu terus. Sampai Nabi masuk masjid, Nabi sholat 2 rakaat. Sahabat tadi sedih. Ada apa Nabi ini? Saya mengucapkan salam 3 kali, Nabi tidak balas. Tapi Nabi tetap berwudu terus. Sedih sahabat ini. Lalu takut dia. Apa yang salah dengan saya? Nah, setelah Nabi selesai sholat 2 rakaat, Nabi datangi sahabatnya yang mengucapkan salam tadi. Terus Nabi katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. 3 kali sama Nabi dibalas. Lalu dia katakan, kenapa kau tidak jawab tadi ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Barang siapa yang berwudu kemudian tidak berbicara saat berwudu sampai dia selesai wudunya dan sampai dia sholat 2 rakaat, maka diampuni dosanya. Maka aku tidak akan berbicara saat sedang berwudu. Padahal Pak, menjawab salam itu hukumnya adalah wajib, bukan lagi di hadis tapi di Al-Quran. Wa idza huyitum fahayyu bi ahsana minna aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam, balas. Kata Allah tuh Al-Quran tuh, balas salamnya. Tapi kalau yang wajib itu bukan momen yang tepat, bukan waktu yang tepat, nggak usah dilakukan. Saat wudu itu emang waktunya jangan berbicara. Maka saat ada yang mengucapkan salam pun nggak usah dijawab. Karena walaupun mengucap salam itu wajib, tapi kalau waktunya nggak tepat jangan. Kita sedang di kamar mandi Pak, buang air kecil, ada yang ngucapin salam, masa kita jawab dalam kamar mandi Waalaikumsalam? Nggak bisa, karena waktunya tidak cocok. Nah sama dengan wudu itu, kalau wudu ada yang mengucapkan salam, jangan dijawab, karena Nabi bilang barang siapa yang berwudu kemudian tidak berbicara sampai selesai wudunya, kemudian sudah sholat 2 rakaat, maka diampuni dosanya. Seperti kita di masjid Pak, maka ada beberapa tempat yang tidak dianjurkan mengucapkan salam. Di antaranya masuk masjid. Nggak ada Pak disunahkan mengucapkan salam itu ketika kita masuk ke dalam masjid. Karena dalam masjid orang sedang sibuk. Ada yang sholat qobliyah, ada yang sholat tahiyatul masjid, ada orang yang sedang baca Quran. Kalau kita masuk assalamualaikum, terganggu Pak itu. Paksa dia nuntaskan dulu, waalaikumsalam. Nah Nabi dibiarin sama Nabi SAW sampai selesai
baru selesai 2 rakaat baru Nabi katakan Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makanya mari zikir-zikir tersebut dari mulai kita berwudu baca basmalah, kemudian tidak ada zikir khusus, ketika basuh wajah tidak ada zikir khusus, ketika basuh tangan tidak ada zikir khusus, ketika mengusap rambut tidak ada zikir khusus, ketika membasuh kaki tidak ada zikir khusus. Tetapi ada zikir khusus setelah selesai wudu. Nah, selesai wudu tadi kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai itu jangan bicara terus sampai kita sholat 2 rakaat. Setelah itu ya baru silahkan. Nah, itu adab-adabnya. Cuman Imam Ghazali menulis dalam kitabnya Bidayatul Hidayah zikir-zikir ketika berwudu. Dan beliau katakan bukan dari hadis, tapi beliau dari diri beliau sendiri. Nah, silahkan kita mau mengamalkan ataupun tidak. Inti dari Imam Ghazali adalah zikir-zikir ini dibaca agar kita tidak berbicara ketika berwudu tadi. Takutnya kita kelupaan lalu kita berbicara. Ya nggak apa-apa sih berbicara, tapi tidak mendapatkan pahala pengampunan dosa. Boleh aja kita sambil wudu sambil bicara silahkan, tapi kita nggak mendapatkan pahala dari wudu tersebut. Nah, Imam Ghazali itu bikin zikir-zikir ketika berwudu, tapi itu bukan sunnah Pak, karena nggak ada hadisnya. Tapi itu dari ide beliau sendiri supaya kita itu ketika wudu pun ada tafakkur, ketika wudu pun kita ada tafakkur, ketika wudu pun kita ada yang kita renungkan, kita ucapkan sehingga kita tidak ada waktu berbicara. Yaitu ketika kita kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung kita baca Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah aku wangi surga. Nah, itu dibaca tuh. Kalau kiai-kiai dulu itu baca tuh ada doa menghirup air ke dalam hidung. Ya Allah, berikanlah aku bau surga dan hindarilah aku dari bau neraka. Ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ketika kita membasuh wajah kita baca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyadul wujuh, pada hari wajah-wajah putih, wa taswaddul wujuh, dan menghitam. Itu kan di padang mahsyar. Allah katakan tabyadul wujuh waswaddul wujuh. Di padang mahsyar nanti ada orang yang wajahnya putih, ada orang yang wajahnya hitam. Nah, ketika berwudu kita basuhkan wajah kita basuhkan air ke wajah kita dalam hati kita berbicara, ya Allah putihkanlah wajahku pada hari kau putihkan wajah-wajah orang mukmin dan kau hitamkan wajah-wajah orang kafir. Ketika kita membasuh tangan sebelah kanan, dahulukan sebelah kanan. Enggak ada dalam hadis Nabi zikirnya, tidak ada. Tetapi Imam Ghazali nulis, ya terserah mau diamalkan, yaitu membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan nanti di hari kiamat saat kita di padang mahsyar, orang yang ciri-ciri penghuni surga ketika diberikan kitabnya dia ngambil pakai tangan kanan. Di Al-Quran mengatakan fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Orang yang mengambil kitabnya pakai tangan kanan, dia nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Maka ketika kita berwudu, kita basuh tangan kita bertafakuri Allah. Nanti di hari kiamat saat pembagian kitab itu isinya catatan amal ibadah kita. Berikanlah kitabku dengan kitab sebelah dengan tangan yang kanan dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika kita basuh tangan yang kiri, nggak ada hadisnya Nabi mengucapkan bacaan apa, tapi Imam Ghazali menyuruh membaca Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah nanti di hari kiamat jangan kau berikan kitabku dengan tangan kiriku. Nah, ketika mengusap kepala, nggak ada hadisnya tentang apa bacaannya, tetapi beliau menganjurkan membaca Allahumma harrim sya'ri wa bashari alannar. Ya Allah haramkan rambutku ini dan kulitku ini dari api neraka. Nah, ketika kita mengusap telinga kita,
nggak ada zikir yang dari Nabi SAW. Tapi Imam Ghazali menganjurkan kita membaca, ya Allah, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang telinganya ini bisa mendengarkan perkataan yang baik dan mengamalkan setiap yang didengarnya. Nah, seperti itu yang beliau anjurkan. Nah, ketika kita membasuh kaki kita, tidak ada Pak zikir dari Nabi SAW. Apa yang dibaca ketika membasuh kaki? Tidak ada. Tapi Imam Ghazali mengatakan, saya menganjurkan ketika kita basuh kaki kita yang kanan, kita berdoa, Allahumma la tazilla qadami, ya Allahumma tsabbit qadami yauma, ya Allah, tetapkan kakiku ini, sabbit ala siratika, tetapkan kakiku ini bisa menapaki jembatan siratul mustaqim. Ya, pada hari, ya Allah, jangan kuatkan kakiku ini ketika dia melintasi siratmu, ketika dia melintasi jembatan siratul mustaqim, sampaikan aku ke surga, ya Allah. Itu ketika membasuh kaki yang sebelah kanan. Nah, ketika membasuh kaki yang sebelah kiri, Imam Ghazali mengucapkan, ya Allah, jangan kau gelincirkan kakiku pada hari kau gelincirkan kaki-kaki orang di atas jembatan siratul mustaqim. Nah, itu yang dibaca oleh Imam Ghazali itu setiap wudunya. Jadi wudu itu pun ada tafakurnya, tidak mungkin berbicara itu kalau seperti itu. Ketika basuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku pada hari kau putihkan wajah kaum mukmin, kau hitamkan wajah orang kafir, nggak ada Pak, sampai selesai. Nah, baru setelah itu baru mengangkat tangan membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma ja'alni tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahkan disunahkan mengangkat sampai tinggi. Salah satu ada Imam Nawawi menulis 30 tempat Nabi mengangkat tangannya ketika doa. Di antara di hadis terkuat itu adalah ketika selesai wudu, Pak. Ketika selesai wudu itu Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi dan Nabi membaca doa yang tadi kita baca. Nah, sunnah berikutnya adalah sebelum kering air wudu di tubuh kita itu disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu adalah disunahkan sampai sebelum air wudu kering di tubuh kita. Kalau air wudunya sudah kering, ya sudah tidak lagi disunahkan untuk kita melaksanakan sholat sunnah wudu. Dan ini sholat sunnah wudu ini sholat mutlak, bebas kapan saja. Dan ini yang pertama melakukannya justru bukan Nabi. Ini yang dikatakan oleh ulama, sholat sunnah wudu ini sunnahnya Bilal bin Rabah. Nabi nggak pernah lakukan ini, tapi Bilal yang melakukannya. Nah, ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat ada sendal Bilal itu sudah ada di surga. Terus Nabi tanya sama Jibril, ini sendal siapa ini? Ini sendal sahabatmu Bilal. Wah, hebat benar kata Nabi, sendalnya udah nyampe. Maka begitu turun ke bumi, Nabi panggil Bilal tuh. Nah, gitu ya, Nabi panggil Bilal itu. Kumpul dengan sahabat Nabi. Mana Bilal? Panggil Bilal, kata Nabi. Ya, labbaika ya Rasulullah. Kata Nabi, aku lihat sandalmu di surga. Nah, apa amalmu itu? Apa yang kau lakukan Bilal? Bagi-bagi gitu, bagi-bagi. Kalau ada amal tuh bagi-bagi gitu. Tolong influencer ya Pak, tularkan ke yang lain, jangan sendiri aja. Kata Bilal, apa ya Rasulullah? Bingung Bilal. Coba cari, kata Nabi, apa yang engkau lakukan sampai aku melihat terompahmu di surga? Terus dia mengatakan, oh gini ya Rasulullah, saya itu selalu selesai wudu saya sholat. Nah, habis saya wudu ya saya sholat. Kalau saya batal saya wudu lagi saya sholat. Nah, iya betul kata Nabi. Ini yang membuat sandalmu nyampe ke surga. Terus kata Nabi, amalkan seperti yang dilakukan oleh Bilal. Nah, itulah yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Para ulama fikih mengkategorikannya kepada sholat sunnah mutlak, sholat sunnah biasa, sehingga bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kalau Bapak mungkin malas, sholat sunnah wudu lagi, tahiyatul masjid lagi, qobliyah lagi, gabungkan saja sholat sunnah wudu itu dengan tahiyatul masjid, masuk dua-duanya. Karena sholat tahiyatul masjid kan sholat sebelum kita duduk. Kalau Bapak habis wudu
habis berwudu, kemudian masuk ke Az-Zahra, kemudian sholat sebelum duduk, berarti Bapak sholatnya 2 itu. Disebut sholat sunnah wudu karena air masih belum kering di anggota badan, disebut juga sholat tahiyatul masjid karena sebelum duduk. Nah itu enaknya itu, sunnah wudu dan tahiyatul masjid itu bisa digabung. Tapi kalau memang pas Bapak sedang di rumah atau memang tidak enggak Ustaz, saya pengen sholat 1. Pertama saya sholat sunnah wudu saja, ya terserah, enggak ada masalah. Kedua saya ingin sholat tahiyatul masjid, ya silah, terserah. Sebetulnya itu sudah masuk manapun. Bahkan ulama mengatakan kalau kita telat, kita datang ke masjid, imam sudah takbir, jangan tahiyatul masjid, langsung aja sholat subuh. Niatkan sholat subuhnya sekaligus tahiyatul masjidnya. Itu beberapa ulama mengatakan masuk ke dalam itu, karena itu sholat sebelum duduk. Kecuali dia datang langsung duduk aja, belum sholat, itu masa akan tidak kena tahiyatul masjidnya. Bagi yang lupa masuk masjid belum tahiyatul masjid sudah duduk, astagfirullahaladzim, saya belum tahiyatul masjid, silakan keluar lagi, masuk lagi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah itu salah satu sunnah wudu, sebutnya sunnah Bilal, yang sunnah kita lakukan sebelum kering di anggota badan tadi. Nah itu pahala daripada sholat sunnah wudu. Dan Nabi tidak membid'ahkan Pak, Nabi malah tidak bilang ke Bilal, kau ini bikin-bikin yang tidak aku lakukan, enggak. Karena memang apa salahnya kalau orang ingin melaksanakan sholat. Sholat itu kan sebaik-baiknya amal, kalian perbanyak atau kalian dikitkan, asalkan jangan, kata Nabi, beberapa waktu sholat sunnah mutlak itu jangan dilakukan, seperti habis sholat subuh sama habis sholat asar. Silahkan kita sholat apa saja bebas. Ada juga sahabat Pak, sholatnya itu sebelum dieksekusi mati, ada juga itu. Nah, itu namanya, saya lupa, sahabat itu dia, Nabi nggak pernah ngajarin doa, nggak pernah mengajarkan doa sebelum dieksekusi mati, nggak pernah. Tapi ada sahabat yang ditangkap oleh Raja Roma, kemudian sebelum dipenggal ke kepalanya, dia ditanya, apa permintaan terakhirmu? Namanya kalau nggak salah Khubaib, ya, namanya Khubaib kalau nggak salah. Apa permintaan terakhirmu? Dia bilang, izinkan saya sholat. Dia sholat 2 rakaat, setelah sholat tebas kepalanya, meninggal. Terus temannya dilepaskan. Kau pulang ke Muhammad sana, kabarkan kepada Muhammad, jangan macam-macam dengan kami. Pergi sahabatnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita, namanya Khubaib sudah dibunuh ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah menerima amalnya. Apa yang dia lakukan sebelum dibunuh? Dia sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Kata Nabi, ya itu sebaik-baiknya sholat, itu tepat. Nah, itu akhirnya dikenal itu, sholat sebelum dieksekusi mati. Oke, sekarang orang-orang yang dieksekusi mati itu pasti disuruh sholat 2 rakaat itu, karena itu permintaan terakhir. Nah itu sholat sunnah sebelum dibunuh Pak. Nah, mudah-mudahan kita nggak melakukan ini gitu ya. Ini sunnah yang tidak dilakukan, jangan ini. Tapi itu menunjukkan bahwa ada beberapa sahabat, mereka itu kreatif Pak. Mereka itu sholat yang Nabi itu tidak pernah suruh, tapi mereka dari diri mereka sendiri, nggak masalah. Maka jangan mempermasalahkan, orang mau sholat apapun jangan kita permasalahkan, kecuali kalau itu waktu yang diharamkan untuk sholat, seperti habis subuh dan habis asar baru. Selain itu silakan sholat apapun, namanya sholat sunnah mutlak, bebas waktunya kapan saya silakan. Kalau Bilal melakukan sholat sunnah wudu, kalau Khubaib tadi melakukan sebelum dieksekusi, itu nggak ada masalah. Makanya kadang-kadang orang bertanya, misalnya seperti kita sholat id. Sholat id itu kan banyak, misalnya di lapangan, terus banyak orang itu sebelum sholat id dia sholat. Orang nanya itu sholat apa ya, katanya tahiyatul masjid. Enggak juga, karena di lapangan. Ustaz, ini sholat apa ya Ustaz? Ya tinggal lihat itu sudah isyraq belum. Kalau udah isyraq, sudah syuruk, ya udah, itu jatuhnya bisa duha, itu jatuhnya bisa sholat isyraq atau sholat apapun, nggak masalah. Yang penting sholat biasa saja. Kecuali dia sholatnya masih gelap, masih habis subuh, baru boleh kita pertanyakan. Kalau waktu yang diharamkan itu sudah lewat, silakan orang sholat apapun terserah. Ustaz, sholat apa itu? Ya sholat, terserah gitu. Nah itu zamannya
Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat sholat Id itu banyak orang-orang itu sholat sebelum khutbah, ya sebelum khutbah Idul Adha itu banyak orang sholat gitu. Terus orang nanya kepada Ali, ya Ali, itu ngapain sih mereka? Sholat apa itu mereka? Apakah ada di zaman Nabi mereka itu sholat sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha? Terus kata Ali, ya terus kenapa? Kata Ali itu. Apakah saya larang dia itu sholat? Aku takut kalau aku larang dia sholat hanya gara-gara itu tidak ada dilakukan di masa Nabi. Aku takutnya termasuk orang yang ada dalam Al-Quran surat Al-Alaq, afara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, apakah kau tahu seorang yang mencegah orang lain untuk sholat? Nggak mau saya, kata Ali, jujur kata Ali, tidak ada sahabat Nabi itu sebelum sholat Idul Adha mereka sholat, jujur tidak ada, kata Ali. Mereka ya sholatnya sholat Idul Adha, setelah Idul Adha baru mereka mau sholat duha, silahkan. Tapi memang tidak ada. Tetapi nggak berani juga saya larang, kata Ali, karena nanti saya termasuk yang afara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Apakah kau tahu seorang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Ya nggak masalah, selama itu sudah syuruk silahkan. Kayak Nabi tadi Pak, Bilal habis wudu dia sholat. Nabi bilang, kenapa kau nggak nurut? Kenapa kau melakukan yang aku tidak pernah suruh? Nggak ada. Kata Nabi, ya bagus. Itu kan sholat namanya. Sholat itu kan 24 jam waktunya, kecuali habis subuh sama habis asar. Kecuali kalau Bapak di tanah haram, di Masjidil Haram khusus itu. Kalau Masjidil Haram kata Nabi, Masjidil Haram itu 24 jam Bapak mau tawaf, mau sholat, bebas. Mau itu habis asar, mau itu habis subuh. Kalau Masjidil Haram, Mekah Mukarramah, bebas Pak waktunya. Bapak habis sholat asar, sholat lagi, nggak apa-apa di situ. Habis sholat subuh, sholat sunnah lagi, nggak apa-apa. Itu khusus, karena itu adalah Masjidil Haram. Di luar itu jangan. Ada 4 waktu ya Pak yang tidak dibolehkan sholat, yaitu ketika selesai sholat subuh sampai terbit, sampai syuruk ya, sampai syuruk. Kemudian ketika istiwa, ketika matahari tepat di atas kepala, itu kalau dalam namanya kulminasi ya, itu berapa menit, 10 menit. Kemudian ketika menjelang maghrib ya Pak, menjelang ghurub gitu, habis asar itu juga hal-hal yang diharamkan kita sholat. Kalau di Mekah Mukarramah semuanya bebas. Baik Pak, itu dulu zikir-zikir dari bangun tidur, memakai baju, di kamar mandi, dan zikir-zikir setelah berwudu itu sudah kita jelaskan. Mungkin ada yang mau kita tanyakan sebelum masuk zikir-zikir yang berikutnya. Nanti insya Allah zikir-zikir yang berikutnya kita akan teruskan. Baik, silakan Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Lanjut. Hah? Tidak ada yang dijelaskan, tidak ada yang didiskusikan? Boleh, melenceng juga apa-apa, Pak. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang kan kondisi Israel sama Iran kan lagi genting-gentingnya tuh. Nah, kita selaku umat Muslim, kira-kira yang kita doakan untuk bisa menang siapa ya, Tat? Karena kan kalau kita ketahui Iran itu kan juga Islam, tapi kan Syiah. Sedangkan kalau Zionis kan memang jelas lawannya Muslim kan, lawannya Islam. Kira-kira bagaimana Tat? Kira-kira, mohon maaf. Sebelum ke situ Pak, saya menghendaki Iran sama Israel itu perang dari dulu. Kenapa baru sekarang mereka berdua berperang? Karena mereka berdua itulah yang menyebabkan 70.000 rakyat Gaza meninggal sampai sekarang. Dari 7 Oktober 2023 ya Pak, 2023. Dari 7 Oktober 2023 Israel membunuh, menggenosida, melenyapkan etnis Palestina itu. Sekarang jumlahnya hampir 80.000 Pak yang mati, bayangkan Pak. Itu gara-gara Iran Pak semua. Iran sama Israel bermusuhan, tapi perangnya di Gaza. Kan kurang ajar itu. Mereka berdua berperang, tapi panggung tempurnya itu di Gaza.
Yang korban siapa Pak? Ya Palestina. Kasihan. Pertama, dendamnya Iran itu kenapa? Karena Israel itu membunuh 2 jenderal besar di Irak. 2 jenderal ini sedang berkunjung di Irak melalui intelijen Mossad. Ini 2 jenderal ini ahli nuklir Iran. Lagi di Irak, tahu-tahu datang pesawat, langsung dirudal, mati itu 2. Nah, Iran dendam tuh Pak. Bagaimana Iran dendam? Kalau Iran langsung nyerang ke Israel, biaya besar, resiko nanti Israel bisa dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, Iran akan kalah. Maka bagaimana? Hamas dipanasinnya. Nah, dia rancang suatu penyerangan 7 Oktober 2023. Hamas dikasih senjata, dikirim senjata yang lengkap supaya apa? Bunuh itu, serang itu Israel, membalaskan dendam mereka karena 2 jenderal nuklir mereka mati di Irak waktu itu. Sehingga terjadilah pada tanggal 7 Oktober operasinya disebutnya Tufanul Aqsa. Angin tornado Aqsa, gitulah bisa kita. Topannya Aqsa. Terjadi 7 Oktober 2023, Hamas menyerang orang Yahudi yang sedang beribadah, penduduk Israel yang sedang beribadah, dan saat itu mati 1.200 orang. Itu baru sekali Pak, Hamas bisa bunuh sampai segitu. Nggak pernah Pak Hamas mampu seperti itu, nggak pernah Pak. Tidak pernah. Hamas itu paling bom bunuh diri, yang mati 7, yang mati 10. Nggak pernah Pak rame, nggak pernah. Ini yang mati 1.200 dan tentara banyak yang mati pada saat itu. Ini semua heran Pak. Oh, hebat ini. Orang-orang di grup itu Allahu Akbar. Saya nangis Pak. Orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang Allahu Akbar dari mana kalian? Gila nih balasannya nih. Saya bilang sama teman-teman di grup itu. Sampai saya diajak, ente nih pro Israel jangan-jangan. Enggak, saya bilang jangan Allahu Akbar. Kita jangan senang ini Allahu Akbar. Kita mah di Indonesia. Kita mah di Indonesia bilang Allahu Akbar. Ini gimana masyarakat Palestina nih? Bagaimana balasan dari Israel ini setelah 700 sampai 1.200 mati ini? Benar kan Pak? Nggak sampai hitungan minggu, langsung 3 hari Netanyahu mengatakan kita perang. Habis Pak Gaza itu, hancur sehancur-hancurnya. Sampai sekarang 80.000 yang mati Pak. Yang paling banyak itu perempuan dan anak kecil. Akibat Iran mempersenjatai Hamas supaya habisin itu. Akhirnya apa? Peranglah terjadi. Syiah yang di Yaman, Syiah Houthi nyerang juga. Kemudian dari Libanon, Hizbullah juga nyerang juga. Nah, Iran diam kan Pak? Saat itu Iran diam kan? Betul nggak Pak? 2023, 2024 Iran ada ikut campur? Nggak ada. Santai aja. Yang dia mana-manasin aja yang di sekitarnya itu. Dipanas-panasin aja sekitarnya seperti itu. Ini latar belakang dulu ya Pak. Akhirnya mungkin Israel kesal juga karena diganggu oleh Hizbullah dari Libanon, diganggu oleh Houthi dari Yaman. Hamas juga masih kuat terus. Hamas nggak lumpuh Pak sampai sekarang. Hamas masih gerilya terus. Kayaknya kita menghancurkan sumbernya ini. Nah, kalau sumbernya ini mati, ini pun mati semua. Nah, dibantu oleh Amerika Pak. Amerika butuh juga untuk menyerang Iran supaya fasilitas nuklirnya itu tidak jadi. Sebab kalau nuklir Iran ini jadi, itu jadi ancaman terbesar bagi Israel. Makanya Amerika nitip juga ke Israel. Tolong dong serang Iran itu. Gitu Pak, ini nitip-menitip Pak ini. Ini saling nitip ini sebetulnya. Saling nitip. Nggak ada yang berani langsung antara negara. Ayo dong Iran, Amerika lawan Iran langsung gitu. Nggak. Ini semua suka nitip-nitip Pak. Yang nitip-nitip ini yang kacau nih. Allah katakan dalam Al-Quran memang seperti itu. La yuqatilunakum. Mereka nggak akan memerangi kalian illa mi wara'i judur, kecuali dari balik dinding, main belakang. Itu Pak yang terjadi. Itu sudah ya Pak, itu sudah jelas. Oke. Sekarang bagaimana kita mengomentari masalah ini? Ya, kita bersyukur Pak. Iran sudah perang sekarang. Dengan Iran menyerang Israel ini, orang-orang di Gaza istirahat nih sementara. Karena Israel fokus untuk ke Iran dulu. Walaupun Gaza kemarin 3 hari yang lalu 30 penduduk Gaza ditembak mati ya Pak, sedang ngantri makan ditembak mati oleh Israel 30 warga Gaza.
Yang jelas, apakah Iran ini kita dukung? Kita dukung, Pak. Kita nggak peduli dia ini mau Syiah, mau apapun. Untuk sementara ini, dialah yang berani memerangi Israel. Ya kita dukung. Walau kita tidak puji-puji, jangan puji terlalu tinggi juga, Pak, kepada Iran. Karena mereka penyebabnya juga ini. Mereka juga yang mempersenjatai Hamas sehingga terjadi tanggal 7 Oktober itu. Kita tidak memuji-muji juga. Kita kesal juga sama mereka juga. Tapi ya kita dukung, minimal dengan doa. Apakah Syiah itu didukung? Dukung, Pak. Kata Nabi dalam sebuah hadis, agama ini nanti akan ditolong oleh seorang yang fajir, kata Nabi. Agama ini, kata Nabi, nanti ditolong oleh seorang lelaki yang fajir. Fajir itu ahli maksiat. Kata ulama, betul. Islam itu kan berkembang pada dinasti Umayyah, Pak. Itu khalifahnya jahat, pemabuk semua, Pak, itu. Yazid, pemabuk. Yang enggak pemabuk itu cuma satu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak. Yang lain itu pemabuk semua. Tapi sebab dia itu Islam nyebar terus itu. Nyebar terus ke Eropa, ya kan, ke Turki, ya itu. Padahal pemimpinnya itu tukang minum. Ya, ada khalifah itu sampai sholat idnya salah-salah. Bahkan ada khalifah ingin mengganti khutbah id itu sebelum sholat. Parah, Pak, khalifah setelah Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin jelas, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai. Setelah itu, Pak, kacau semua. Kecuali ada beberapa khalifah, Umar bin Abdul Aziz, Harun Rasyid, Al-Mahdi, terus Ma'mun, bagus-bagus, Pak, itu. Yang lainnya nih, Yazid, Abdul Malik bin Marwan, itu kacau semua, Pak, pemabuk, peminum. Tapi semabuk-mabuknya mereka menyebarkan Islam. Itu Syiah, mau dia pahamnya Syiah, kita nggak peduli, Pak. Yang penting kita dukung, minimal dengan apa, Pak? Dengan doa. Dengan doa kita dukung. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan Iran menyerang kepada Israel ini membuahkan hasil? Kita minta kepada Allah, kita doakan mereka. Kita nggak peduli apa akidahnya. Seandainya Iran itu pun orang penyembah api pun, seandainya Majusi pun, kita tetap dukung, Pak. Seandainya Rusia yang menyerang Israel pun, kita tetap dukung Rusia. Tidak ada lagi kita untuk berpecah belah pada saat ini. Semua kita dukung. Makanya kemarin DMI, Dewan Masjid Indonesia, menyuruh untuk kunut nazilah. Tepat, Pak, itu memang. Nah, ini sedihnya kita sama orang-orang yang jangan dukung. Ini orang Salafi, Pak, rata-rata seperti ini. Orang Wahabi ini mah kacau nih sekarang. Malah jangan dukung Syiah. Nah, ini kacau. Arab Saudi aja yang tempatnya Salafi itu dukung sekarang. Karena Israel sudah mulai kacau ini. Udah mulai nyerang Palestina, menyerempet ke Iran. Nah, kalau Iran jatuh, Pak, kacau, Pak. Kalau Iran jatuh, tidak ada kontrol lagi Israel itu. Nggak ada. Dulu yang mereka takuti 4. Udah hancur semua nih. Israel itu tidak akan tidur dengan tenang dulu karena masih ada 4 ini. Satu namanya Saddam Hussein di Irak, habis. Udah KO, Irak hancur, parah sekarang, pecah nggak jelas, perang saudara nggak beres-beres, sama Amerika ditinggalin biar seperti itu. Yang kedua Suriah, Pak. Suriah itu dari zamannya Hafid Assad, sekarang anaknya Bashar, hancur juga. Udah lari presidennya, berlindung di Rusia nggak salah ya, kabur. Kemudian Muammar Gaddafi, Libya, habis berapa tahun lalu tuh, sudah hancur. Sekarang Libya hancur porak-poranda. Sama Iran, Pak. Tinggal Iran ini. Iran ini ada keturunan Reza Pahlavi. Reza Pahlavi itu raja Iran dulu sebelum revolusi Imam Khomeini. Nah, itu dulu, Pak, mesra dengan Israel. Lambang benderanya itu singa. Di belakangnya ada api, melambangkan negara penyembah api, Majusi dulu. Nah, begitu tahun 80 dikudeta oleh Ayatullah Khomeini, lambang bendera Iran itu diganti lafaz Allah, dan Iran mengatakan kami negara Islam. Nah, semenjak itu Israel sama Iran musuhan sampai sekarang. Makanya apa tuh misi Israel menyerang Iran? Namanya Rising Lion, artinya singa bangkit. Nah, jadi setiap perang itu kan ada misinya, Pak. Nah, Israel tuh menyerang Iran, namanya misinya itu singa yang bangun tidur.
Nah itu mereka punya rencana kalau Ali Khomeini ini kalah, kalau Iran ditaklukkan, mereka akan naikkan keturunan dari Reza Pahlavi itu jadi presiden. Karena ada keturunan itu masih ada. Kalau udah Iran jadi sekuler seperti Reza Pahlavi, udah, maka semua tidak ada yang ditakuti lagi oleh Israel. Maka kita butuh bantuan dari apa Pak? Dari doa. Nah, kenapa Pak? Saya bilang doa. Berat Pak. Satu, yang paling berat itu adalah pengkhianat dalam diri Iran itu banyak Pak. Bayangkan, 8 jenderalnya bisa ketahuan di suatu tempat. Lalu dirudal mati semua tuh 8 jenderal itu. Kenapa? Ada mata-mata. Banyak orang-orang Iran itu yang menjadi pengkhianat atau antek intelijen dari Mossad. Sehingga mereka beritahu hari ini jam segini 8 jenderal ahli nuklir berada di hotel. Langsung Pak, Israel kan punya pesawat yang sangat canggih, tembak seperti itu. Kemarin kayak Ismail Haniyeh, ketua Hamas, pemimpin Hamas, kok bisa ketahuan di situ? Mati juga. Selama di Iran itu ada pengkhianat, itu sulit untuk menang Pak. Makanya tuh Hamas kalah terus. Kenapa? Karena ada pengkhianat dalam tubuh Hamas sendiri. Bahkan Israel itu punya mata-mata di setiap negara. Bahkan di Indonesia Pak, banyak Pak orang-orang yang bekerja dengan Israel. Bapak kalau lihat YouTube menyudutkan Syiah, menyudutkan Iran, itu tuh buzzer-buzzernya Israel itu. Melemahkan semangat juang kaum muslimin, itu buzzer-buzzer syariah itu. Seperti Abu Janda dan kawan-kawan itu. Itu tuh buzzer Israel itu Pak, dibayar itu. Supaya melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Ini kita hati-hati. Yang kedua Pak, pengkhianat dari Iran. Yang kedua, beliau ini, Iran ini dikhianati oleh orang-orang negara Arab. Yordania mengkhianati. Setiap rudal yang lewat Yordania ditembakkan. Tidak nyampe itu ke Tel Aviv. Karena dihalangi oleh Yordania tadi. Jadi dimusuhi oleh negara-negara sekitarnya. Arab Saudi juga memusuhi. Diam-diam itu ada perjanjian dengan Israel juga. Uni Emirat Arab maki-maki Israel, tapi di belakang juga ada bantu-bantu Israel juga. Berselingkuh. Kenapa Pak? Karena mereka bilang gini, daripada Iran jadi negara hebat, kami dijajah oleh Iran, bagus kami kerjasama sama Israel. Luar biasa Pak, susahnya itu. Orang-orang Arab itu lebih takut sama Iran daripada takut sama Israel Pak. Begitu. Mereka pikir gini, daripada kita dikuasai oleh Iran, bagus kita kerjasama sama Israel aja. Itu orang-orang Arab tuh, yang kaya-kaya itu, yang raja-raja minyak itu. Nah itu makanya sulit. Bukan hanya Iron Dome itu. Iron Dome-nya udah kalah, didukung Amerika, didukung Inggris, dikhianati tetangga-tetangga negara sendiri. Kemudian ada musuh dari dalam lagi, pengkhianat tadi. Nah itu susah Pak, makanya susah. Tapi insya Allah kita tidak ada putus asa, kita doa terus. Kalau saya sih menanggapnya mudah-mudahan Iran pembuka, yang lainnya nanti menjadi tercerahkan. Ya wallahu alam Pak, apakah bisa seperti itu? Apa kita dukung? Kita tetap dukung Pak. Mau apapun aliran Syiahnya, kita tetap dukung, dan minimal dukungan kita itu dengan memperbanyak doa setiap sholat kita untuk kemenangan kaum muslimin dalam memerangi Israel. Baik Pak, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.